Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat BSI semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita masuk di pertemuan 10 untuk mata kuliah metode perancangan program dengan materi yang akan kita bahas adalah perancangan program untuk masalah bisnis. Pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama di sini ada teknik perancangan program berorientasi bisnis, meliputi teknik perancangan file atau database dalam bentuk spesifikasi file, kemudian ada teknik perancangan program dalam bentuk spesifikasi program. Kemudian yang kedua nanti kita akan melihat contoh kasus dan contoh penggunaan teknik perancangan file dan program. Oke. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu teknik perancangan program berorientasi bisnis. Berikut ini akan dijelaskan beberapa teknik perancangan program di dalam sebuah pemrograman terstruktur untuk mendukung proses pembangunan atau pengembangan sistem. Teknik perancangan file atau database dalam bentuk spesifikasi file, dan teknik perancangan program dalam bentuk spesifikasi program. Yang pertama, teknik perancangan file atau database. Adapun mengenai langkah-langkah di dalam perancangan file tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kita menentukan banyaknya jumlah kebutuhan file yang nanti akan digunakan di dalam program. Banyaknya file yang dibutuhkan oleh sistem diperoleh dari hasil perancangan database menggunakan normalisasi. Dari hasil normalisasi terbentuklah tabel-tabel atau file-file yang akan dijelaskan atau digunakan nanti di dalam spesifikasi file. Kemudian yang kedua, menentukan parameter dari file yang akan dibuat. Parameter yang dimaksud adalah elemen-elemen yang menjelaskan spesifikasi singkat mengenai file. Ini contoh ya, sekilas mengenai analisa program penggajian ya. Program penggajian adalah sebuah aplikasi yang melakukan proses penghitungan gaji pegawai dengan dasar input absen dan proses yang dilakukan secara batch atau tunda satu kali dalam sebulan ya. Nah, input yang dibutuhkan untuk program penggajian ini adalah data absen harian. Ya. Kemudian prosesnya untuk perhitungan gaji ini memiliki beberapa parameter atau variabel ya. Yang pertama ada tunjangan pegawai. Ini dilihat dari status pegawai. Kemudian gaji pokok. Gaji pokok ditentukan oleh golongan pegawai. Kemudian ada lembur. Lembur di sini kita melihat dari kehadiran pegawai ya, atau absensi. Selanjutnya ada potongan. Potongan ini jika pegawai mempunyai potongan yang dibebankan pada gaji. Misalnya kayak peminjaman mungkin ya, si pegawai tersebut meminjam uang ke perusahaan dan nanti untuk melunasinya dia dengan cicilan yang dibebankan pada pemotongan gaji seperti itu misalnya. Oke, output dari program penggajian ini adalah laporan gaji bulanan dan slip gaji pegawai. Nah, dari dari penjelasan program penggajian ini didapatlah atau kita bisa membuat tabel pegawainya ya. Contoh, di sini untuk tabel pegawai memiliki beberapa elemen data. Yang pertama ada nomor induk pegawai, kemudian nama pegawai, alamat pegawai, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Untuk nomor induk pegawai di sini dia memiliki akronim NIP, kemudian nama pegawai akronimnya NAPEG ya. Kemudian alamat pegawai akronimnya ALM-PEG. Nah ini biasanya kalau kita membuat penamaan variabel ya, penamaan variabel dalam program kita menggunakan akronim-akronim seperti ini. Selanjutnya tipe datanya, di sini tipe datanya semuanya teks dengan panjang yang tersimpan nanti di dalam database
Untuk NIM adalah 6, nama pegawainya 25, alamat pegawai 50 ya. Nah, kemudian keterangannya nomor induk pegawai di sini sebagai PK atau primary key ya dalam sebuah tabel pegawai. Nah, jika dijumlahkan panjang record pegawai di sini adalah 180 ya. 180 ini didapat jika ada elemen data yang lain ya. Karena ini dan seterusnya kita kosongkan. Misalnya di sini ada apalagi ya, nomor induk, nama pegawai, alamat, golongan, status dan lain-lain ya. Nah, misalnya di sini record pegawainya adalah 180. Selanjutnya ada parameter file ya. Nah, parameter file ini ya. Ini parameter file. Ada nama file, akronim file, kode file, tipe file, panjang recordnya, organisasi file, akses file, media file, field key, dan software. Nah, kita masuk yang pertama, kita masuk ke parameter file. Ya, ada nama file. Nama file, nama yang dibuat untuk menunjukkan nama file yang digunakan, dituliskan di dalam source program. Contoh ada file pegawai, file lembur, dan lain-lain ya. Kemudian akronim file, nama yang dibuat untuk menunjukkan file disimpan dalam tabel atau database, dituliskan dengan extensionnya. Contoh pegawai.mdb, kemudian ada lembur.dbf, absensi.myd. Nah, selanjutnya kode file, nama yang dibuat pada saat file digambarkan dalam bentuk diagram atau normalisasi. Contoh tabel pegawai, tabel lembur, tabel absen ya. Kemudian selanjutnya ada tipe file. Tipe dari tabel yang digunakan dalam program. Contoh ada file master, file transaksi, file laporan, file history, file backup, file kerja, dan file library. Kemudian ada panjang record atau record size, jumlah karakter yang digunakan dalam satu record ya. Contohnya ada 180 karakter tadi ya. Contoh yang di atas. Contoh pada tabel pegawai. Kemudian organisasi file, organisasi yang digunakan pada saat menyimpan data dalam tabel ya. Contoh ada indeks sekuensial. Kemudian akses file, cara mengakses data yang disimpan pada tabel. Ada random, kemudian ada sekuensial ya, macam-macam ya. Kemudian ada media file, media yang digunakan untuk menyimpan file atau tabel. Contohnya ada hard disk, flash disk, kemudian apalagi CD mungkin ya. Oke. Kemudian ada field key, file key, kunci file yang dipakai dalam program pada saat program mengakses database. Atau ini disebut juga primary key ya, primary key, nomor induk pegawai contohnya. Selanjutnya ada software, software yang digunakan untuk membuat tabel. Nah, untuk membuat database ada Microsoft Access, MySQL ya. Kemudian ada apalagi nanti teman-teman bisa cari contohnya yang lain. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam teknik perancangan program untuk permasalahan bisnis. Yang pertama, menentukan banyaknya jumlah kebutuhan program yang akan dibuat. Jumlah program yang dibutuhkan oleh sistem dibuat dalam bentuk modul yang nantinya akan digambarkan dalam diagram HIPPO. Dalam HIPPO dapat diketahui dengan jelas hierarki programnya. Program mana yang memanggil program lainnya dan kemana program akan kembali setelah selesai melakukan eksekusi.
Selanjutnya, menentukan parameter dari program yang akan dibuat. Ya, parameter yang dimaksud adalah elemen-elemen yang menjelaskan spesifikasi singkat mengenai program. Nah, parameter program meliputi hal-hal sebagai berikut. Ya. Ada nama program yang pertama. Nama yang dibuat untuk menunjukkan identitas program. Contoh, program hitung gaji. Kemudian yang kedua ada akronim program. Nama yang dibuat untuk menyimpan source program. Contohnya di sini ada hitgaji.vbb ya. Ini untuk contoh penyimpanan source program di bahasa pemrograman VB ya. Kalau di bahasa pemrograman Python ekstensinya adalah py. Di PHP ya PHP, HTML, HTML seperti itu ya contoh-contohnya. Selanjutnya kode program, nama yang dibuat pada saat file digambarkan dalam bentuk diagram hypo. Ya, contohnya ada GJ01 dan selanjutnya. Oke. Kemudian ada fungsi program, menjelaskan fungsi atau kegunaan dari program yang dibuat. Contoh, program penggajian ini dibuat untuk menghitung gaji karyawan ya. Dituliskan seperti ini. Untuk program gaji, maka fungsi program dituliskan program untuk perhitungan gaji karyawan. Kemudian ada bahasa pemrograman, menentukan bahasa pemrograman yang digunakan pada saat membuat source program. Biasanya berhubungan dengan poin B ya untuk menyatakan extension file ya. Contohnya menggunakan Visual Basic atau menggunakan Python seperti itu. Kemudian ada program flowchart ya, menggambarkan logika atau proses program dalam bentuk flowchart ya. Jadi alur-alur logika programnya digambarkan dalam bentuk flowchart. Selanjutnya proses program, menjelaskan secara rinci mengenai isi dan proses program, termasuk penjelasan dari comment button apabila dijalankan. Nah, kita masuk ke dalam contoh ya. Di sini dicontohkan program bisnis pada sistem perpustakaan. Oke, kita akan bahas di sini. Nah, tabel-tabel yang ada pada sebuah sistem informasi perpustakaan, yang pertama ada tabel anggota. Di sini untuk menyimpan anggota-anggota member ya atau member dari perpustakaan tersebut. Kemudian tabel buku untuk menyimpan jenis-jenis buku yang ada di dalam perpustakaan. Kemudian tabel user ini adalah untuk menyimpan si pengguna ya atau user dari sistem informasi perpustakaan ini siapa saja. Ya, ada admin, ada pengelola perpustakaan, kemudian ada anggota juga ya atau member. Kemudian ada status, ada tabel peminjaman, ini untuk menyimpan transaksi peminjaman ya, peminjaman buku. Tabel pengembalian untuk pengembalian buku, kemudian ada tabel detail peminjaman. Ini untuk membuat menyimpan atau laporan ya, menyimpan laporan peminjaman. Oke. Kita bahas di sini mengenai spesifikasi file atau database untuk tabel anggota ya. Nama filenya adalah tabel anggota. Kemudian akronim filenya tpl_anggota.myd. Fungsi filenya untuk menyimpan data anggota perpustakaan. Nah, tipe filenya adalah file master. Organisasi filenya ada sekuensial, random, atau indeks sekuensial. Akses filenya secara random. Media filenya disimpan di hard disk. Panjang recordnya 160 karakter. Kunci fieldnya noang ini nomor anggota ya, nomor anggota atau kode anggota ya, seperti itu, nomor anggota.
Softwarenya menggunakan MySQL. Oke. Akses filenya di sini random karena kita untuk memanggil ataupun ya untuk memanggil si anggotanya ini tidak urut dari nomor 1 sampai 100 misalnya, tapi secara acak. Kita memanggil sesuai dengan kunci file atau primary key yang kita panggil. Nah, untuk tabel anggotanya seperti ini. Elemennya ada nomor anggota dengan akronim NOANG. Tipe datanya varchar, panjangnya 10 ya. Dia berfungsi sebagai primary key. Kemudian ada nama anggota, akronimnya nama, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Ya, sampai dengan status. Ya, di sini tipe datanya varchar dengan panjang 9. Oke, kita lanjut. Spesifikasi tabel buku ya, nama filenya tabel buku, akronimnya tbl_buku.myd untuk tipe data MySQL ya. Oke, organisasi filenya di sini indeks sekuensial, fungsinya untuk menyimpan data buku perpustakaan ya, sama ya. Teman-teman bisa diperhatikan sendiri di sini. Untuk tabel bukunya ada elemen, akronim, tipe data, panjang, dan keterangannya. Kode buku di sini dengan akronim KD buku berfungsi sebagai primary key. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pengkodean nih. Kode yang dibuat dalam pengkodean adalah field-field yang digunakan sebagai kunci primer atau primary key. Ya. Yang pertama untuk nomor anggota. Oke, nomor anggota di sini terdiri dari berapa digit nih? 1, ini 6, ada 10 ya, 10 digit. Digit pertama ini adalah kode status. Ya, kode status maksudnya di sini anggota ini masih aktif atau tidak, atau masih berlaku atau tidak untuk keanggotaannya. Kemudian diikuti dengan tanggal daftar dengan format tahun, bulan, dan tanggal. Nah, 3 digit terakhir adalah nomor urut anggota. Oke, jadi setiap nomor anggota dia memiliki primary yang berbeda-beda ya. Oke. Atau memiliki nomor anggota yang berbeda-beda, tidak akan sama. Oke. Kemudian kode buku. Kode buku pun sama. Di sini ada 7 digit ya contohnya. Digit pertama adalah kode pengarang. Kemudian digit kedua dan ketiga adalah jenis buku. Digit keempat huruf awal judul. Dan 3 digit terakhir adalah nomor urut buku. Oke, kemudian kita masuk ke dalam spesifikasi program ya di diagram hiponya. Oke, di sini setelah login di sini tidak digambarkan pada diagram hiponya. Setelah login masuk ke menu utama. Ya, dari menu utama kita mau mengakses kemana nih? Ada data file. Ya, di dalam data file kemudian ada data anggota, ada data buku, dan data user. Atau mau melakukan transaksi. Ya, transaksinya ada peminjaman dan pengembalian. Atau mau ke laporan, melihat laporan. Ada data anggota, data buku, laporan peminjaman, laporan pengembalian. Ataupun kita akan menuju ke menu cetak, ya. Pencetakan. Ada cetak kartu anggota dan cetak laporan, atau kita akan keluar. Ya. Oke. Spesifikasi program dalam perancangan program ya. Berdasarkan HIPO, spesifikasi program diantaranya spesifikasi program menu utama, kemudian ada data anggota, data buku, data user, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, laporan data anggota, laporan data buku, laporan peminjaman, laporan pengembalian,
Kemudian pencetakan kartu anggota dan pencetakan laporan. Oke. Oke, dalam materi kali ini nomor 5 yang akan dijelaskan. Nomor 5 berarti mengenai spesifikasi program transaksi peminjaman. Oke. Nah, spesifikasi program transaksi peminjaman di sini nama programnya adalah peminjaman. Akronimnya peminjaman.vb. Fungsinya untuk melakukan peminjaman buku dengan bahasa pemrograman Visual Basic 6. Bentuk lampirannya ini bisa dilihat di lampiran C6. Ini kalau kita menuliskan dalam bentuk laporan tugas akhir atau apapun ya, ada dituliskan di lampiran ya bentuk tampilannya. Oke, proses programnya. Nah, kita menceritakan di sini. Klik tambah untuk meminjam buku dan nomor peminjaman muncul otomatis. Isikan data anggota dan data buku yang dipinjam. Jika peminjaman melebihi batas jumlah peminjaman, maka muncul pesan peminjaman lebih dari 2 buku. Kemudian klik simpan untuk menyimpan data peminjaman, klik batal untuk membatalkan peminjaman, klik cetak untuk mencetak bukti transaksi peminjaman, klik tutup untuk keluar dari menu transaksi peminjaman. Program flowchart-nya ya. Flowchart yang dibuat antara lain ada flowchart login, menu utama, anggota, buku, user, peminjaman, pengembalian, laporan peminjaman, dan laporan pengembalian. Nah, untuk flowchart yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah flowchart untuk menu utama. Oke. Flowchart di menu utama ini mulai dari start. Nah, kemudian kita ditampilkan beberapa menu. Ada data file, transaksi, laporan, pencetakan, kemudian keluar. Nah, jika kita masuk ke dalam data file, maka nanti akan ada data anggota, data buku, data user, dan selanjutnya seperti itu ya. Teman-teman pasti sudah paham lah mengenai flowchart seperti ini, sudah bisa membacanya. Oke, sudah selesai ternyata. Oke, mungkin seperti itu penjelasan dari saya mengenai perancangan program untuk masalah bisnis di pertemuan 10 ini. Nanti jika ada yang kurang paham, masih bingung, bisa tanyakan ke dosen pengampu masing-masing. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.